Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa ya. Kak Ida doain semua adik-adik pada sehat-sehat semua. Sebentar adik-adik. Aduh, bentar. Ini ada apa nih? Sakit tuh ini. Bentar kan ini udah sakit. Itu Sakit nih. Ini kakak-kakak ini dari mana? sakit kakak. Kenapa Kak Silvi, kenapa? Itu tadi di bawah sini. Ya ampun Kak, kita kan mau ibadah. Berdarah kak tuh pedih. Aduh. Ya ampun cuma sedikit aja. Mana coba kakak lihat. Ya ampun adik-adik hanya tergores. Aduh sakit. Tapi Kebayang nggak kalau dipaku? aduh, Dipaku. Nah, sakit. kira-kira sakit nggak? Sakit Nanti kita mau dengar ceritanya. Sekarang kakak-kakak yuk bantu Kak Ida memuji Tuhan. Kita mau ibadah. Nanti sembuh ya kayak. Pasti sembuh. Yuk sekarang Kak Silvi sapa dulu. Adik-adik di rumah. Adik-adik, apa kabar semua baik ya? Kita semangat memuji dan menyembah Tuhan ya. Oke? Ya Kak Neni sapa juga adik-adik yang di rumah. Halo adik-adik, ayo kita mau mulai beribadah. Kita mau menyanyi memuji Tuhan. Ya, nah adik-adik jangan jadi alasan kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan hanya masalah tergores sedikit, hanya masalah ngantuk sedikit. Seperti tadi Kak Silvi udah sembuh? Udah kak kerasa perih lagi. Ya, jadi nggak boleh ya, hanya kegores sedikit aja jadi alasan. Yuk adik-adik sudah siap mulai ibadah kita? Kakak minta semuanya seperti biasa ya, selagi ibadah tidak makan-makan dan minum. Kita mau fokus, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami mulai ibadah kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap hati, di setiap rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari terbit matahari
adik-adik, dari terbit matahari sampai terbenam lagi, kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Kita hanya memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita puji Tuhan lagi yuk. Kita percaya bahwa Tuhan itu mati buat kita. Dan pada hari ketiga itu dia bangkit. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita mau puji Tuhan. Luar biasa bahwa Tuhan kita itu mati buat kita dan pada hari ketiga itu dia bangkit. Luar biasa. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Namun tetap
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, karena Engkau begitu baik, sehingga Tuhan yang sudah menyertai kami, di dalam kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini, kalau sebentar kami akan merenungkan setiap firman-Mu. Kami akan bercerita tentang firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami siap, dan Tuhan yang memimpin kami dan menyiapkan setiap hati anak-anak-Mu Bapa untuk mendengarkan firman ini. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, salam adik-adik. Ya, Koko harap semuanya sehat-sehat ya. Luar biasa sekali. Semangat adik-adik ya. Yuk, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, minggu kemarin mungkin kita udah memperingati Jumat Agung, Hari Paskah. Nah, sekarang Ko Edo akan mengulas firman ini. Yuk, adik-adik, siapa di sini yang selalu mengikuti ibadah tiap minggunya? Meskipun kita ibadah online, tapi yang penting hati kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kita akan mulai. Kalau sekarang di sini, Ko Edo punya apa ini? Kain hitam. Kain hitam ini kalau kita lihat kain hitam, tapi setelahnya dibungkus, tangan Ko Edo dibungkus di sini, ternyata di sini kalau Ko Edo bilang pada adik-adik, Ko Edo punya di sini ada permen. Percaya enggak? Percaya. Karena kenapa? Karena Ko Edo enggak mau bohong. Karena Tuhan Yesus juga tidak bohong. Coba kita buka, ternyata ya di sini ada permen. Ya, kalau ada yang mau nanti minta sama Ko Edo ya. Nah, sekarang permen ini ada di dalam kain hitam itu. Nah, tapi adik-adik nggak tahu kapan Ko Edo ada dimasukin ke kain hitam itu. Tetapi setelah Ko Edo nanya kepada adik-adik, adik-adik percaya nggak? Di dalam kain hitam itu ada permen. Ternyata adik-adik juga percaya. Karena kenapa? Karena tahu kalau bohong itu adalah dosa. Nah, jadi adik-adik sekarang, Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Dia mati, dia akan bangkit. Dia tidak pernah bohong. Dia mengalami kematian. Tapi sesudah 3 hari, dia mengalami kebangkitan. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, adik-adik, tapi ada satu muridnya. Kalau kita percaya, kalau kita sekarang adik-adik boleh percaya, tetapi ada satu murid, namanya Thomas. Thomas ini dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Thomas ini dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah keluar dari kuburnya, sudah bangkit. Yang pertama kali dia menampakkan diri kepada siapa? Ada yang tahu? Ya, betul, kepada Maria Magdalena. Pada waktu itu Maria Magdalena ini dia datang ke kuburnya, lalu ada malaikat dan Tuhan Yesus menampakkan diri di situ. Nah, yang kedua, pada waktu murid-murid ini berkumpul di suatu tempat, di suatu rumah, di suatu ruangan. Ruangan itu dikunci semuanya. Pada waktu itu Thomas tidak ada. Pada waktu mereka berkumpul memuji Tuhan, mereka ngobrol. Ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Dan mereka mulai kaget. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Salam, damai sejahtera bagi kamu semua, kamu sekalian." Murid-murid ini, dia sudah melihat Tuhan Yesus. Dia yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik,
Sesudahnya dia keluar rumahnya, lalu dia bercerita, Yesus benar bangkit, Yesus bangkit. Dia bercerita kepada orang, Yesus bangkit. Tetapi pada waktu itu dia ketemu Thomas. Thomas, Yesus benar bangkit. Yesus ada. Tetapi Thomas apa katanya? Sebelum aku melihat dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit. Wah, karena dia tidak melihat. Dia kepingin melihat dengan mata sendiri. Akhirnya apa adik-adik? Sesudah 8 hari kemudian, pada waktu itu, biasa kalau murid-murid suka berkumpul di suatu tempat, mereka berkumpul lagi di suatu tempat. Nah, dulu waktu itu, Thomas juga ada di situ. Dia semuanya dikunci pintunya. Karena pada waktu itu masih takut adik-adik. Murid-murid Yesus ini masih takut kepada orang-orang Yahudi. Karena situasi itu belum aman. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, di suatu ruangan, dan dia berdoa. Nah, disitulah Yesus menampakkan diri lagi. Damai sejahtera bagi kamu semua. Nah, ketika murid-murid melihat bahwa Yesus ada, Yesus menampakkan diri, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka mulai bertercengang, mereka mulai kaget. Dan ketika itu Tuhan Yesus memanggil Thomas. Thomas, sini. Kalau kamu tidak percaya, ini buktinya bahwa tanganku dengan tertusuk paku. Inilah tandanya bahwa Yesus bangkit. Ini buktinya bahwa Yesus bangkit. Dan ini buktinya bahwa tangannya bolong. Tangannya kena paku. Akhirnya di situ Tuhan Yesus dia berkata bahwa Thomas, kamu sudah melihat dan sekarang kamu percaya. Thomas, sekarang kamu sudah melihat dengan bukti tanganku dan lambungku. Silahkan cucukkan jarimu ke lambungku. Lalu Thomas dia percaya, iya Tuhan, iya Raja. Makanya Thomas ini dia saat itu dia percaya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah semua yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah kamu yang tidak melihat, tetapi kamu percaya. Nah, jadi adik-adik di sini Tuhan Yesus benar bangkit. Adik-adik semua di sini boleh melihat bahwa Yesus bangkit. Adik-adik mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita mulai percaya. Kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena Tuhan yang dia inginkan bahwa semua anak-anaknya supaya dia percaya kepada Yesus. Supaya percaya kepada Tuhan. Bahwa dirinya boleh mati dan bangkit. Saat ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menginginkan semua anak-anaknya ini boleh percaya kepada Tuhan. Boleh menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Adik-adik yang kekasih, semua kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, dia boleh bangkit. Dia telah mengalahkan maut.
Lalu dia menganugerahkan kepada kita keselamatan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus sekarang dia menginginkan setelahnya dia mati, lalu hari yang ketiga dia bangkit, dia menganugerahkan kepada kita keselamatan yang kekal. Jadi adik-adik sekarang, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi adik-adik, kalau sekarang kita tidak percaya, rugi sekali, sayang sekali. Walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi kita disebutkan orang yang berbahagia. Karena Tuhan bilang katanya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, adik-adik, hari ini kita boleh percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi bukti bahwa mana Tuhan, mana lihat tangannya bolong enggak. Tetapi sekarang kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menolong saya. Tuhan Yesus sudah memberikan anugerahnya kepada kita, kepada saya, bahwa Tuhan memberikan keselamatan yang kekal. Oke, adik-adik, mulai hari ini kita ceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus adalah Tuhan. Oke, sebagai ayat hafalan, adik-adik, kita dibuka di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29 bagian B. Jadi sini dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di dalam Yohanes 20 ayat 29b dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu sebagai ayat hafalan adik-adik ya, buat minggu ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah melihat setiap karya-Mu. Kami sudah merasakan bahwa Engkau hadir di hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mati dan bangkit. Dan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.